Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah setia mendukung dan menonton cerita-cerita kami. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang tenang. Jangan lupa like dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah baru dan penuh makna setiap harinya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Alunan lembut dari denting piano klasik mengudara di sudut ruangan Le Ciel, sebuah restoran fine dining berkelas yang malam ini terasa seolah waktu sengaja dilambatkan, membiarkan dunia hanya menjadi milik berdua. Lampu-lampu kristal gantung memancarkan pendar keemasan yang temaram, menciptakan siluet-siluet anggun pada setiap meja yang ditata sempurna dengan taplak putih bersih, lilin-lilin aromaterapi yang menyala tenang, dan gelas-gelas kristal yang memantulkan cahaya. Di luar jendela kaca berukuran besar yang menampilkan gemerlap wajah kota di malam hari, rintik hujan baru saja reda, menyisakan aroma petrikor samar yang entah bagaimana menyusup ke dalam ruangan. Aroma itu berpadu harmonis dengan wangi mawar putih dari vas di tengah meja, serta aroma khas rempah dan trufle dari hidangan makan malam yang perlahan mulai tandas. Anissa duduk dengan punggung tegak namun rileks. Ia mengenakan gaun malam berwarna midnight blue yang memeluk tubuhnya dengan pas, memberikan kesan elegan yang tak berlebihan. Rambut panjangnya ditata rapi, membiarkan leher jenjangnya terekspos, tempat sebuah kalung perak melingkar manis. Di hadapannya, duduk pria yang selama 3 tahun terakhir ini menjadi pusat dari rotasi dunianya, Dipta Nugraha. Dipta tampak memukau malam itu. Balutan setelan jas berwarna abu-abu gelap dengan kemeja putih yang kancing teratasnya dibiarkan terbuka, membuatnya terlihat gagah sekaligus membumi. Garis rahangnya yang tegas, alisnya yang tebal, dan sorot matanya yang selalu berhasil membuat Anissa merasa menjadi satu-satunya wanita di bumi, malam ini terasa jauh lebih intens dari biasanya. Sambil mengaduk pelan sisa teh chamomile di cangkirnya, tatapan Anissa tak bisa lepas dari sosok Dipta. Dalam keheningan yang nyaman di antara mereka, pikiran Anissa mengembara mundur, menyusuri kembali jalan panjang 3 tahun yang telah mereka lalui bersama. 3 tahun bukanlah waktu yang sekadar lewat bagi seorang Anissa. Sebagai seorang wanita mandiri yang terbiasa membangun batasan tinggi, mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan di kerasnya dunia, dan sangat berhati-hati dalam memberikan kepercayaan, membuka hati adalah sebuah pertaruhan besar. Namun, Dipta datang dan meruntuhkan tembok pertahanan itu bukan dengan paksaan atau rayuan gombal, melainkan dengan ketekunan, tindakan nyata, dan presensi yang konsisten. Anissa mengingat masa-masa awal kedekatan mereka. Saat itu, ia hanyalah seorang wanita karir yang sibuk mengejar ambisi, memprioritaskan kemandirian di atas segalanya. Namun Dipta selalu ada, mengisi ruang-ruang kosong yang tak pernah Anissa sadari keberadaannya. Pria itu hadir membawakan jaket saat Anissa kedinginan di lobi kantor, mengirimkan makanan hangat saat Anissa harus lembur hingga larut malam, dan menjadi pendengar yang tanpa penghakiman saat Anissa merasa lelah dengan tekanan pekerjaan. Dipta membuktikan bahwa ia bukan sekadar pria yang singgah, melainkan seseorang yang bersedia membangun fondasi yang kokoh. Selama 3 tahun ini, tak sekalipun Dipta membiarkan Anissa merasa berjuang sendirian. Setiap masalah yang datang, entah itu gesekan kecil karena ego masing-masing, atau hambatan besar yang melibatkan restu dan perbedaan pandangan, mereka selalu duduk bersama, berdiskusi dengan kepala dingin, dan menyelesaikannya layaknya 2 orang dewasa yang saling menghargai. Bagi Anissa, Dipta adalah rumah. Tempat di mana ia bisa meletakkan senjatanya. Melepas jubah, wanita tangguh, yang selalu ia kenakan setiap hari, dan membiarkan dirinya dilindungi. Kepercayaan Anissa pada Dipta telah mengakar sangat dalam, menembus dasar hatinya yang terdalam. Tidak ada sedikitpun ruang bagi kecurigaan. Ia mempercayakan seluruh sisa hidupnya pada pria yang kini tersenyum lembut di hadapannya itu. Malam ini, ada sesuatu yang berbeda dari gelagat Dipta. Meski senyumnya tetap menawan,
Anissa bisa menangkap gurat ketegangan yang berusaha disembunyikan pria itu. Sesekali, Dipta memutar gelas air putihnya tanpa alasan yang jelas, lalu berdeham pelan seolah sedang menyiapkan suaranya. Anissa tersenyum kecil dalam hati, menduga-duga apakah pekerjaan di kantor sedang membebani pikiran kekasihnya itu, atau ada hal lain yang mengganggu. "Makanannya enak?" tanya Dipta, memecah keheningan di antara mereka. Suaranya sedikit bergetar, terdengar lebih berat dan berhati-hati dari biasanya. Anissa mengangguk lembut. Matanya menyipit karena senyum bahagia yang mengembang tulus. "Sempurna, Mas. Tempat ini luar biasa indahnya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu mengajakku ke sini di tengah kesibukanmu yang padat." Dipta menatap Anissa lurus-lurus. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, melintasi meja persegi itu, lalu meraih kedua tangan Anissa. Tangan Dipta terasa sedikit dingin, kontras dengan kehangatan ruangan restoran. Jemari pria itu menautkan diri pada jemari Anissa, menggenggamnya erat seolah menyalurkan debar jantungnya. Ibu jari Dipta mengelus punggung tangan Anissa dengan gerakan ritmis yang perlahan mulai memicu debaran aneh di dada Anissa. "Nis," panggil Dipta. Suaranya kini terdengar lebih pelan, syarat akan makna yang seolah tertahan di ujung lidah. Tepat pada saat itu, alunan denting piano di sudut ruangan perlahan memudar, berganti menjadi hening sejenak sebelum petikan biola tunggal mulai mengalunkan melodi A Thousand Years. Melodinya mengalun syahdu, merayap masuk ke setiap sudut restoran, menciptakan atmosfer magis yang seolah menghentikan putaran jarum jam. Anissa menyadari bahwa beberapa pramusaji mulai mundur teratur, memberi ruang, dan tatapan beberapa pengunjung lain di meja terdekat kini tertuju simpati ke arah meja mereka. Dipta melepaskan genggaman tangannya perlahan. Ia berdiri dari kursinya, merapikan bagian depan jasnya sejenak dengan tangan yang jelas terlihat gemetar, lalu melangkah memutari meja hingga kini ia berdiri tepat di samping Anissa. Napas Anissa tertahan. Jantungnya berdebar dengan ritme yang memburu, memukul-mukul rongga dadanya. Ia menengadah, menatap sosok tinggi Dipta yang memandangnya dengan tatapan paling lembut dan paling memuja yang pernah Anissa lihat. Tanpa memutuskan kontak mata, Dipta mundur setengah langkah. Dengan gerak perlahan yang begitu sakral, pria itu menekuk satu lututnya hingga menyentuh lantai berkarpet tebal. Anissa refleks menutup mulutnya dengan kedua tangan, mata jernihnya seketika berkaca-kaca. Sensasi hangat menjalar cepat dari dadanya hingga ke pelupuk mata. Momen ini, momen puncak dari segala doa dan harapannya selama 3 tahun mengarungi waktu bersama Dipta, kini terbentang nyata di depan matanya. Tangan kanan Dipta merogoh saku bagian dalam jasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru gelap. Dengan ibu jarinya, Dipta membuka kotak itu, menampilkan sebuah cincin emas putih bertahtakan berlian murni yang potongannya begitu sempurna. Berlian itu menangkap cahaya temaram dari lampu kristal di atas mereka, membiaskannya menjadi kilau yang menyilaukan namun memukau, seindah janji yang akan segera terucap. Anissa Larasati. Suara Dipta memecah kesunyian yang kini terasa begitu intim di sekitar mereka. Kata-katanya meluncur tegas, meski getaran emosi tak bisa ia sembunyikan. 3 tahun lalu, saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwa hidupku memiliki arah yang baru. Kamu masuk ke dalam duniaku, membawa ketegasan, kedewasaan, dan cinta yang tulus yang membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik setiap harinya. Setetes air mata akhirnya lolos dari pertahanan Anissa, membasahi punggung tangannya yang masih menutupi mulut. Ia terdiam terpaku, membiarkan aliran emosinya merajai kesadarannya. "Kamu adalah wanita paling berani, paling tangguh, dan paling luar biasa yang pernah mempercayai pria biasa sepertiku," lanjut Dipta, matanya kini ikut berkaca-kaca, memancarkan pantulan cahaya lampu yang mempertegas ketulusan di kedalaman pupilnya. "Selama 3 tahun ini, kamu bukan hanya pasanganku. Kamu adalah kekuatan di balik setiap keputusanku.
sahabat terbaikku, dan satu-satunya rumah tempat aku ingin pulang dan menua bersama. Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku berjanji bahwa aku akan menghabiskan seluruh sisa hidupku untuk memastikan kamu selalu merasa dicintai, dihargai, dan aman bersamaku. Dipta menarik napas panjang, seolah mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya di ruangan itu. Anissa, maukah kamu meresmikan perjalanan kita? Maukah kamu menjadi istriku, pendamping hidupku, dan satu-satunya wanita yang menjadi tujuan akhirku? Air mata bahagia menderas di wajah Anissa, menghapus setiap jejak keraguan yang tidak pernah ada tempatnya di antara mereka. Dadanya kembang kempis menahan haru yang luar biasa. Di hadapannya kini, berlutut seorang pria yang menyerahkan seluruh egonya, masa depannya, dan komitmennya ke dalam genggaman Anissa. Pria yang telah menjaga kehormatannya dan hatinya tanpa celah. Kesetiaan Dipta bagaikan dinding baja yang Anissa yakini tak akan bisa ditembus oleh pengkhianatan macam apapun. Dengan suara yang bergetar hebat karena tangis kebahagiaan, Anissa menganggukkan kepalanya dengan mantap. Ia menurunkan tangannya, menatap lurus menembus jiwa Dipta. Iya, Mas. Iya, aku bersedia menjadi istrimu. Begitu persetujuan itu meluncur, senyum paling cerah dan paling lega merekah di wajah Dipta. Diiringi riuh rendah tepuk tangan yang tulus dari seluruh pengunjung restoran dan alunan biola yang semakin syahdu, Dipta meraih tangan kiri Anissa. Dengan penuh kelembutan, ia menyematkan cincin berlian tersebut ke jari manis wanita itu. Ukurannya pas, mengikat sempurna seolah memang ditakdirkan di sana. Dipta segera berdiri dan merengkuh tubuh Anissa ke dalam pelukan yang begitu protektif dan hangat. Anissa membalas pelukan itu tak kalah erat, membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu, mendengarkan detak jantung Dipta yang seirama dengan miliknya. Sambil memejamkan mata di tengah tepuk tangan yang menggema, batin Anissa berbisik penuh kemenangan dan kedamaian. Ia sangat yakin, tanpa setitik pun celah ragu, bahwa ia telah meletakkan hatinya pada pria yang tepat. Sebuah keyakinan utuh yang akan membuat rasa sakit apapun di masa depan terasa mustahil terjadi, mengunci Anissa dalam gelembung kebahagiaan absolut malam itu. Namun, layaknya embun pagi yang menguap tak bersisa saat matahari mulai meninggi dan memancarkan teriknya, euforia lamaran yang begitu membius perlahan harus membumi, berbenturan dengan realitas pragmatis dari sebuah persiapan pernikahan. Hari-hari setelah malam magis di Lechiel berganti menjadi rentetan jadwal yang padat, tumpukan buku panduan pernikahan, lembaran spreadsheet yang berisi rincian anggaran, dan daftar panjang vendor yang harus segera diputuskan. Pada awalnya, Anissa menyambut fase ini dengan antusiasme yang membuncah. Ia membayangkan masa-masa persiapan ini sebagai proyek kolaborasi pertama mereka sebagai calon suami istri, sebuah simulasi kecil dari bagaimana mereka akan membangun rumah tangga dan memecahkan masalah bersama di masa depan. Kenyataan, sayangnya, mulai menuliskan naskah yang berbeda. Kejanggalan pertama merayap masuk pada minggu ketiga setelah lamaran, tepat saat mereka memiliki jadwal krusial untuk bertemu dengan pihak wedding organizer dan vendor dekorasi terkemuka di pusat kota. Sore itu, Anissa sudah tiba lebih awal di sebuah kafe berdesain minimalis yang menjadi titik kumpul. Di atas meja kayunya, berserakan contoh palet warna, sampel kain, dan majalah desain yang sudah ia tandai dengan rapi. Ia memesan 2 cangkir kopi. 1 untuknya dan 1 americano dingin untuk Dipta yang berjanji akan menyusul setelah rapat siang di kantornya selesai. 30 menit berlalu, es di gelas americano itu mulai mencair, memudarkan pekatnya kopi, sementara kursi di hadapan Anissa tetap kosong. Tepat ketika Anissa hendak menekan tombol panggil di layar ponselnya, sebuah pesan singkat masuk. "Sayang, maaf banget. Klien dari luar kota mendadak minta presentasi ulang hari ini juga. Aku nggak bisa keluar kantor sama sekali. Kamu handle dulu pertemuannya ya? Aku percaya 100% sama seleramu. Love you." Anissa menatap layar ponselnya cukup lama.
Ada sebersit rasa kecewa yang menusuk dadanya, sebuah cubitan kecil yang tak kasat mata. Memilih tema dekorasi pelaminan, warna bunga, hingga detail pencahayaan adalah hal yang sangat ingin ia diskusikan dengan pria yang akan bersanding di sebelahnya nanti. Namun, ia menarik napas panjang, menekan dalam-dalam ego dan kekecewaannya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Dipta bekerja keras demi masa depan mereka berdua. Bukankah wanita yang mandiri dan dewasa harus bisa mengerti tuntutan profesi pasangannya? Dengan senyum yang dipaksakan simetris, Anissa menyambut kedatangan tim dekorator sendirian. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan lugas, membuat keputusan demi keputusan tanpa teman diskusi, dan menutupi ketidakhadiran Dipta dengan alasan-alasan yang terdengar sangat masuk akal di telinga orang lain, meski mulai terasa hambar di lidahnya sendiri. Satu ketidakhadiran itu perlahan bermutasi menjadi sebuah pola yang menguras kewarasan. Memasuki bulan kedua persiapan, alasan, sibuk di kantor, lembur mendadak, atau rapat darurat, menjadi mantra yang terlalu sering diucapkan Dipta. Pria itu seolah menjadi bayangan dalam perayaan cinta mereka sendiri. Saat Anissa harus berkeliling mencicipi lusinan menu catering hingga lidahnya mati rasa, Dipta hanya merespons foto-foto yang dikirimkan Anissa dengan balasan singkat, "Kelihatan enak, terserah kamu saja sayang." Saat Anissa harus berdebat alot dengan pihak percetakan mengenai desain undangan tebal berukir tinta emas, Dipta sama sekali tak bisa dihubungi karena ponselnya tidak aktif. Anissa mulai merasa seperti seorang event organizer tunggal yang disewa untuk mengurus pernikahan orang lain, bukan calon pengantin wanita yang sedang merajut hari bahagianya. Puncak dari kelelahan mental dan fisik itu meledak dalam keheningan yang menyiksa pada hari fitting baju pengantin. Hari itu seharusnya menjadi salah satu momen paling emosional dan romantis bagi setiap calon pengantin. Anissa telah memesan gaun rancangan desainer ternama yang pembuatannya memakan waktu berbulan-bulan. Mereka sudah sepakat. Bahkan Dipta telah mengosongkan jadwalnya sejak minggu lalu. Namun, sejarah kembali terulang dengan kejam. Tepat saat taksi yang ditumpangi Anissa nyaris tiba di pelataran butik mewah bernuansa putih gading tersebut, teleponnya berdering. Suara Dipta di seberang sana terdengar terburu-buru, diiringi suara bising yang samar di latar belakang. "Nis, kamu udah sampai? Ya Tuhan, maafin aku, Nis. Server utama di kantor tiba-tiba down parah. Direksi minta semua tim IT dan manajer standby. Aku benar-benar nggak bisa ninggalin krisis ini. Kamu fitting sendiri dulu nggak apa-apa, kan? Nanti difotoin saja ya. Aku janji besok kita dinner buat nebus ini." Anissa bahkan tidak ingat apa yang ia ucapkan untuk membalas rentetan kalimat itu sebelum sambungan terputus. Ia melangkah masuk ke dalam butik dengan langkah yang terasa seberat timah. Aroma wangi lavender dan mawar dari penyejuk ruangan butik tak mampu menenangkan debar jantungnya yang memompa rasa sesak. Ia disambut hangat oleh para staf. Namun kehangatan itu justru menyoroti betapa dingin dan kosongnya sisi kiri Anissa. Di sudut lain butik, Anissa melihat sepasang calon pengantin sedang tertawa lepas. Sang pria menatap takjub saat tirai kamar pas dibuka, memuji kecantikan pasangannya hingga rona merah menjalar di pipi sang wanita. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang menyayat tepat di ulu hati Anissa. "Bak Anissa, silakan, gaunnya sudah siap," tegur asisten desainer dengan senyum sopan, membuyarkan lamunan pahitnya. Di dalam ruang ganti yang luas dan dikelilingi cermin setinggi langit-langit, Anissa dibantu mengenakan gaun pengantinnya. Gaun itu luar biasa indah, terbuat dari sutra putih bersih dengan taburan kristal Swarovski yang dijahit tangan pada bagian korset, menjuntai elegan menyapu lantai. Namun, saat Anissa berdiri sendirian di tengah ruangan, menatap pantulan dirinya di cermin besar, ia tidak melihat sosok pengantin yang bahagia. Matanya yang biasanya menyorotkan ketegasan kini meredup, memancarkan sorot kesepian yang teramat sangat. Gaun yang membungkus tubuhnya terasa begitu berat. Seberat beban ekspektasi yang ia pikul sendirian selama berbulan-bulan ini.
Dalam keheningan butik yang hanya dipecahkan oleh gesekan kain gaunnya, sebuah bisikan asing mulai menyusup ke dalam benaknya. Sebuah rasa curiga yang selama ini ia kunci rapat-rapat di sudut gelap pikirannya mulai meronta minta dilepaskan. Apakah benar rentetan kesibukan ini murni karena urusan pekerjaan? Mengapa Dipta, pria yang selama 3 tahun selalu memiliki waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya tentang hal remeh, kini bahkan tak bisa meluangkan waktu 1 jam saja untuk melihat gaun yang akan dikenakan wanita yang katanya adalah tujuan akhirnya? Mengapa setiap kali mereka bertemu belakangan ini, ada jarak tak kasat mata di antara mereka? Sebuah keterasingan dari sorot mata Dipta yang seringkali menghindar saat ditatap terlalu lama? Anissa memejamkan matanya erat-erat, menggelengkan kepala pelan seolah berusaha mengusir racun dari dalam otaknya. Tidak, bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Kamu terlalu lelah, Miss. Kamu hanya stres karena mengurus semuanya sendirian. Dipta orang yang setia. Dia tidak mungkin mengkhianatimu. Dia sedang berjuang untuk masa depan kalian. Ia kembali melakukan apa yang paling mahir ia lakukan. Merasionalisasi keadaan. Ia memaksa logika untuk menginjak-injak intuisinya sebagai seorang wanita. Anissa merapikan tatanan rambutnya, menegakkan bahunya, dan melangkah keluar dari ruang ganti dengan senyum yang dipoles sempurna. Ia membiarkan asisten desainer mengambil fotonya dengan kamera ponsel, menyematkan balasan singkat, "Bagus banget, cantik," dari Dipta 10 menit kemudian sebagai pelipur lara yang murahan. Anissa menjalani sisa hari itu dengan hati yang terasa separuh mati. Ia berjalan keluar dari butik menjelang senja, menatap langit kota yang mulai berubah warna menjadi kelabu kelam. Angin sore berhembus dingin, menembus pori-pori kulitnya, membawa serta sebuah firasat buruk yang terus ia tepis. Meski di lubuk hatinya yang paling dalam, Anissa tahu bahwa kehampaan ini bukanlah sekadar kelelahan, melainkan gaung dari sebuah badai besar yang sedang bersiap meluluh lantakkan dunianya. Malam-malam berikutnya di apartemen Anissa berganti menjadi sebuah pabrik perakitan berskala kecil yang beroperasi dalam keheningan yang memekakkan telinga. Di atas karpet bulu berwarna abu-abu di ruang tengahnya, ratusan lembar undangan pernikahan berdesain klasik elegan tersebar layaknya daun-daun musim gugur yang berserakan. Kertas tebal beraroma jasmin itu berhiaskan ukiran tinta emas yang membentuk nama Anissa Dipta dalam kaligrafi melingkar yang indah. Setiap sapuan hurufnya memancarkan kemewahan dan janji keabadian. Namun bagi mata Anissa yang sembab karena kurang tidur, nama-nama itu mulai terlihat seperti dua entitas asing yang dipaksakan berdampingan. Dengan ketelitian seorang perfeksionis, Anissa melipat satu persatu undangan itu, memasukkannya ke dalam amplop bludru navy blue, lalu menyegelnya dengan stempel lilin wax berlogo inisial mereka. Pekerjaan repetitif ini seharusnya menjadi ritual manis yang dilakukan sembari bercengkerama. Mungkin diselingi gelak tawa atau perdebatan kecil tentang siapa saja teman masa kecil yang harus diundang. Namun, realitasnya, Anissa hanya ditemani oleh dengung pelan pendingin ruangan dan secangkir teh chamomile yang sudah mendingin sejak 2 jam lalu. Di sudut meja makannya, bertumpuk kotak-kotak tes terkatering dari vendor ternama yang ia bawa pulang seorang diri siang tadi. Anissa telah menghabiskan waktu berjam-jam mencicipi beef Wellington, salmon and croûte, hingga variasi hidangan penutup bernuansa coklat dan berry, berusaha keras membayangkan manakah yang akan disukai lidah keluarga besar Dipta. Ia mendokumentasikan setiap hidangan dengan pencahayaan terbaik dari ponselnya, mengetik paragraf panjang berisi ulasan tekstur, rasa, dan presentasi makanan tersebut, lalu mengirimkannya ke ruang obrolan mereka. Layar ponselnya menyala, menampilkan tanda pesan terkirim. 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu. Centang abu-abu itu baru berubah biru menjelang tengah malam, ketika mata Anissa sudah terasa perih menatap layar laptop untuk memfinalisasi denah tempat duduk tamu VIP. Balasan Dipta akhirnya muncul di layar utama, memecah kegelapan ruang tengah dengan cahaya kebiruan dari layar. Hanya satu kalimat pendek yang seolah diketik tanpa mengalihkan pandangan dari hal lain yang lebih mendesak.
Kelihatannya enak semua, Nis. Pilih saja yang menurutmu paling oke. Aku ikut seleramu. Maaf baru balas, ini masih pusing urus laporan Q3. Tidak ada pertanyaan balik. Tidak ada antusiasme menanyakan mana yang menjadi favorit Anissa, atau sekadar mengapresiasi usahanya. Anissa menatap deretan kata-kata hampa itu dengan dada yang terasa kian menyempit. Ia meletakkan ponselnya telungkup, membiarkan layar itu menggelap dengan sendirinya. Ia telah merancang sebuah perayaan besar yang sempurna, memastikan setiap detail terkecil mulai dari gradasi warna bunga peoni di jalur pelaminan, hingga ketebalan pita souvenir sesuai dengan impian mereka. Tetapi aktor utama pria dalam perayaan ini justru memilih menjadi penonton pasif yang mengawasi dari kejauhan. Jarak di antara mereka tidak hanya terbentang luas di dunia maya, tetapi kian nyata menganga saat mereka sesekali memiliki waktu untuk bertemu fisik. 2 minggu sebelum hari pernikahan, Anissa berhasil membujuk Dipta untuk meluangkan waktu sekadar makan malam bersama di sebuah restoran Jepang berlangganan mereka. Anissa berdandan sedikit lebih lama malam itu, mengenakan gaun selutut berwarna burgundi yang pernah dipuji Dipta setahun lalu, berharap warna itu bisa memantik kembali percikan kehangatan yang belakangan ini terasa membeku. Namun, makan malam itu justru menjadi penegasan dari semua ketakutan yang berusaha ia sangkal sekuat tenaga. Dipta duduk di hadapannya, raganya memang ada di sana, mengunyah sashimi dan menyesap ocha hangat, namun jiwanya jelas mengembara di dimensi lain. Mata pria itu tidak lagi menatap Anissa dengan sorot memuja dan fokus yang utuh seperti di malam lamaran itu. Tatapannya kosong, seringkali melewati bahu Anissa untuk menatap ke arah luar jendela, atau sibuk melirik layar ponsel yang sengaja ia letakkan dalam mode senyap di tepi meja. Setiap kali layar pipi itu menyala karena notifikasi masuk, Anissa bisa melihat rahang Dipta menegang sesaat, sebelum pria itu buru-buru membalikkan ponselnya dengan gerakan kaku. "Mas?" Dekorator nanya soal lighting di area foto booth. "Kamu lebih suka warm white atau agak sedikit ember agar foto tamunya lebih hidup?" tanya Anissa, memecah keheningan yang sedari tadi hanya diisi oleh suara denting sumpit dan obrolan sayup-sayup dari meja sebelah. Dipta mengerjap, seolah baru saja ditarik paksa dari dasar kolam lamunan yang dalam. Apa? Nis? Lighting? Terserah kamu saja. Sayang, aku kurang paham soal detail estetika begitu. Kamu kan tahu seleramu jauh lebih bagus dari aku. Jawabnya cepat, disusul dengan senyum yang terlihat terlalu ditarik, tidak pernah mencapai sorot matanya yang meredup. Kamu bahkan gak ngelihat contoh fotonya di ponselku, Mas? Suara Anissa tanpa sadar menjadi sedikit lebih rendah, mengisyaratkan kekecewaan tajam yang tak lagi bisa dibendung sepenuhnya. Dari undangan, souvenir, makanan, sampai rundown acara, semuanya aku yang putuskan. Aku merasa seperti sedang mempersiapkan pernikahan untuk diriku sendiri. Dipta menghela napas panjang dan kasar. Sebuah gestur kelelahan yang entah mengapa membuat Anissa merasa disudutkan, merasa bersalah sekaligus marah di saat yang bersamaan. Pria itu mencondongkan tubuhnya, meraih tangan Anissa di atas meja, namun sentuhannya terasa mekanis, kehilangan kehangatan magis yang dulu selalu berhasil menenangkan badai di kepala Anissa. "Nis, tolong ngertiin kondisiku. Kerjaan lagi gila-gilanya di kantor. Aku ini banting tulang lembur tiap malam juga buat nutupin biaya tambahan honeymoon kita nanti, buat investasi masa depan kita berdua. Kamu pikir aku nggak stres dan capek? Tolong jangan nambahin beban pikiranku dengan meributkan soal warna lampu." Kata-kata Dipta meluncur seperti anak panah yang dilapisi bisa pembenaran, menancap tepat di titik kelemahan empati Anissa. Meributkan warna lampu. Ya? Jika di framing seperti itu, Anissa memang terdengar seperti calon pengantin wanita yang remeh, penuntut, dan tidak pengertian. Namun Dipta tidak paham, atau secara sengaja memilih untuk tidak paham, bahwa substansinya bukan sekadar tentang warna cahaya atau menu makanan. Ini murni tentang presensi, tentang kehadiran emosional yang lenyap ditelan alasan bernama
kesibukan profesional. Anissa menarik tangannya perlahan, nyaris tak kentara, dari genggaman longgar Dipta. Ia menunduk, menatap pantulan dirinya di permukaan teh ocha hijau kekuningan yang tenang. Sebagai wanita yang terbiasa memegang kendali atas hidupnya, berdiri tegar di atas kakinya sendiri tanpa bantuan siapapun, situasi ini mulai mencabik-cabik rasionalitasnya. Naluri dan intuisinya, yang selama bertahun-tahun telah diasah tajam untuk melindunginya dari berbagai manipulasi di dunia luar, kini menjeritkan peringatan bahaya di dalam kepalanya. Ada yang salah. Sangat salah. Perubahan sikap Dipta terlalu drastis, terlalu sistematis, dan terlalu tertutup untuk sekadar dikambing hitamkan pada stres target pekerjaan. Namun, setiap kali kecurigaan itu mengeras dan nyaris membentuk sebuah kesimpulan logis yang menakutkan, pikiran rasional Anissa, yang masih disandera oleh sisa-sisa cinta butanya, dengan cepat memadamkannya. Ia berpegang erat dengan buku-buku jarinya memutih pada mantra usang yang sering dibisikkan oleh teman-temannya yang sudah lebih dulu menikah. Itu wajar, Nis. Sindrom pranikah. Laki-laki memang sering panik dan menarik diri menjelang hari H karena merasa tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga akan membesar. Bersabar saja, jadilah penopangnya. Maka, Anissa memilih untuk menelan kembali semua interogasinya ke dasar tenggorokan. Ia meredam suara intuisinya dalam-dalam di balik benteng kewarasan. Ia membangun dinding penyangkalan yang tinggi, membentengi hatinya dengan ilusi, stres menjelang pernikahan. Ia merasionalisasi semuanya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa begitu akad nikah terucap sah dan cincin melingkar di jari mereka, Dipta yang hangat, penuh perhatian, dan mencintainya tanpa syarat akan kembali pulang. Pria dingin yang duduk di hadapannya ini, hanyalah versi Dipta yang sedang tertekan oleh ekspektasi. Namun, saat malam semakin larut dan Dipta mengantarnya pulang ke apartemen, suasana di dalam kabin mobil terasa membeku layaknya musim dingin. Alunan musik jazz dari radio mobil gagal mencairkan ketegangan tak kasat mata yang memenuhi setiap sentimeter udara di antara mereka. Saat Dipta menepi di lobi apartemen, ia hanya mencondongkan tubuh dan mencium kening Anissa sekilas. Sebuah kecupan formalitas yang terburu-buru dan hambar, bahkan tanpa repot-repot mematikan mesin mobilnya. Aku langsung balik ke kantor ya. Nis, masih ada email ke pusat yang harus dikirim malam ini juga. Ucapnya tanpa menatap mata Anissa sepenuhnya. Pandangannya tertuju lurus ke depan menembus kaca depan mobil. Anissa hanya mengangguk pelan, membuka pintu mobil, dan melangkah keluar menuju lobi yang sepi dan bercahaya kekuningan. Saat sedan hitam milik Dipta melaju cepat membelah kegelapan malam, meninggalkan jejak lampu merah yang perlahan menjauh dan akhirnya menghilang di belokan jalan utama, Anissa berdiri mematung di ambang pintu kaca. Angin malam kembali menyapu wajahnya, membawa hawa dingin yang perlahan merambat masuk, membekukan rongga dadanya. Di tengah kesunyian lobi apartemen yang lengang itu, ketegaran yang selama ini menjadi jubah pelindung kebanggaan Anissa perlahan mulai diuji hingga batas maksimalnya. Ia mengelus lembut jemarinya yang masih polos, menunggu hari di mana cincin pernikahan yang telah diukur dengan pas itu akan bertahta di sana, tanpa menyadari sedikit pun bahwa bayang-bayang kebohongan yang sedari tadi mengintai diam-diam dalam kegelapan, kini tengah bersiap menyodorkan kado paling menyakitkan tepat di titik di mana ia merasa tidak lagi memiliki jalan untuk mundur. Waktu bergulir tanpa ampun. Menyeret Anissa tiba pada satu hari sebelum hari yang seharusnya menjadi pelabuhan terakhir dari segala pencariannya, hari akad nikahnya. Suasana di rumah orang tua Anissa, tempat ia menginap sejak 2 hari lalu, terasa lengang. Keluarga besarnya sedang pergi ke gedung serbaguna untuk memastikan gladi bersih terakhir dan penataan catering, membiarkan calon pengantin wanita beristirahat memulihkan tenaga di kamarnya. Sinar matahari sore menembus celah gorden berbahan tipis, menyorot sebuah manekuin di sudut ruangan yang memamerkan gaun pengantin sutra putih berhias Swarovski. Gaun itu berdiri anggun, memantulkan pendar cahaya kemilau yang ironisnya tidak mampu menerangi kabut kelabu di hati Anissa. Ia duduk di tepi ranjang,
menatap gaun seharga puluhan juta itu dengan pandangan kosong. Semua persiapan telah 100% selesai. Undangan telah tersebar ke ratusan kolega penting, vendor telah dibayar lunas, sebagian besar dari tabungan pribadinya, dan Dipta, seperti biasa, hanya mengirimkan pesan singkat pagi tadi yang menyuruhnya banyak minum vitamin karena esok akan menjadi hari yang panjang. Di tengah kesunyian kamar yang hanya diisi oleh detak jarum jam dinding, getaran pendek dari ponsel di atas nakas memecah lamunan Anissa. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan WhatsApp dari nomor yang tidak tersimpan di kontaknya. Kening Anissa berkerut samar. Biasanya, sehari menjelang acara, pesan dari nomor tak dikenal adalah dari kurir souvenir yang tersasar atau vendor yang meminta konfirmasi teknis detik terakhir. Tanpa firasat apapun, tangan Anissa terulur meraih ponsel tersebut. Ia menggeser layar, membuka ruang obrolan itu. Tidak ada teks pengantar. Tidak ada sapaan. Hanya ada 4 buah file gambar yang sedang dalam proses pengunduhan, diiringi pusaran loading berwarna hijau yang berputar lambat karena sinyal di kamarnya sedikit bermasalah. 1 detik. 2 detik. Gambar pertama akhirnya terbuka dengan resolusi tinggi yang tak menyisakan ruang bagi penyangkalan. Jantung Anissa seolah berhenti berdetak di detik yang sama. Paru-parunya mendadak lupa cara menarik oksigen. Matanya terpaku pada layar pipih di genggamannya yang mulai bergetar karena tangannya kehilangan tenaga. Di dalam foto tersebut, terekam jelas sosok Dipta. Pria yang besok pagi akan mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan ayahnya itu, tengah berdiri di depan meja resepsionis sebuah lobi hotel mewah berskala internasional. Dipta mengenakan kemeja polo berwarna biru dongker, kemeja yang Anissa belikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Namun, yang meruntuhkan seluruh dunia Anissa bukanlah keberadaan Dipta di sana, melainkan sebuah tangan lentik dengan kuku bercat merah marun yang melingkar manja di pinggang pria itu. Di samping Dipta, berdiri seorang wanita berambut panjang bergelombang, mengenakan gaun mini ketat, tengah menempelkan kepalanya di bahu Dipta sambil tersenyum lebar. Dengan napas yang mulai memburu, Anissa memaksa ibu jarinya menggeser ke foto kedua. Foto ini diambil dari sudut yang sedikit lebih dekat. Sepertinya dari seseorang yang duduk di sofa lobi. Terlihat jelas Dipta sedang menyerahkan kartu identitas dan kartu kredit platinumnya kepada resepsionis hotel. Foto ketiga adalah gambar mereka berjalan beriringan menuju lorong lift, di mana tangan Dipta kini berpindah merangkul posesif pinggul wanita itu. Wajahnya menunduk mencium sisi kepala si wanita dengan keintiman yang membuat perut Anissa mual. Lalu, gambar keempat. Sebuah tangkapan layar dari detail informasi foto pertama. Mata Anissa menelusuri deretan angka pada metadata foto tersebut. Matanya memicing, membaca tanggal dan jam yang tertera dengan presisi digital yang kejam. 14 Oktober. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tubuh Anissa menegang kaku, seolah baru saja disiram air es di tengah musim dingin. Tanggal dan waktu itu membakar memorinya. Itu adalah hari yang sama, di jam dan menit yang sama persis, saat Anissa berdiri sendirian di tengah butik pengantin, menatap pantulan dirinya yang kesepian dalam balutan gaun putih, sementara suara panik Dipta di telepon terngiang di telinganya. Server utama di kantor tiba-tiba down parah. Direksi minta semua tim IT dan manajer standby. Aku benar-benar nggak bisa ninggalin krisis ini. Krisis. Server jatuh. Lembur. Laporan Q3. Semua alasan, semua kata, maaf, yang diucapkan dengan nada lelah, semua penolakan untuk ikut campur dalam urusan pernikahan, kini terangkai menjadi sebuah puzzle menjijikan yang gambarnya terpampang nyata di depan mata. Alasan Dipta tidak pernah mempedulikan detail pernikahan mereka bukanlah karena ia stres menghadapi komitmen atau terbebani oleh pekerjaan. Alasannya sangat sederhana, sangat purba, dan sangat menghancurkan. Dipta sedang membagi tubuh, waktu, dan uangnya untuk wanita lain di atas ranjang hotel,
Tepat di saat Anissa sedang berjuang mati-matian mempersiapkan hari masa depan mereka berdua. Dalam banyak kisah drama picisan, ini adalah momen di mana sang tokoh utama wanita akan menjerit histeris. Ia akan melemparkan ponselnya hingga hancur berkeping-keping, merobek gaun pengantinnya dengan gunting, lalu menangis meraung-raung di lantai meratapi nasibnya yang malang. Ia akan menelepon pria itu, memaki-makinya sambil terseduh-seduh, menuntut penjelasan dan kata maaf. Namun, Anissa Larasati bukanlah tokoh utama yang lemah. Setelah gelombang kejut pertama yang melumpuhkan sarafnya berlalu, sesuatu di dalam diri Anissa, sebuah saklar pertahanan diri yang telah lama tertidur, mendadak menyala. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya seketika mengering, ditarik paksa oleh gelombang amarah yang sangat dingin dan mematikan. Kesunyian di dalam kamar itu tidak lagi terasa menyesakan, melainkan berubah menjadi kesunyian seorang pemangsa yang tengah mengamati mangsanya terperosok ke dalam perangkap. Anissa menurunkan ponselnya. Ia bangkit dari ranjang dengan gerakan yang luar biasa tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia melangkah mendekati cermin besar di sebelah lemari bajunya. Ia menatap lekat-lekat pantulan wajahnya sendiri. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan dan toleransi yang tak terbatas, kini berubah kelam, menyorotkan ketajaman mata pisau yang baru saja diasah. Rahangnya terkatup rapat, urat-urat di lehernya menonjol menahan ledakan emosi yang ia tolak untuk dilepaskan. Ia melihat seorang wanita tangguh yang telah mendaki karir dari nol, yang tak pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Namun entah bagaimana bisa menjadi begitu buta dan bodoh karena selembar ilusi bernama cinta. Kamu hampir saja tertipu, Anissa, bisiknya pada pantulannya sendiri di cermin. Suaranya serak, rendah, tidak ada nada getar kesedihan di sana, hanya ada kekecewaan yang telah bermutasi menjadi kebencian yang elegan. Kamu hampir saja menyerahkan seluruh hidup, harga diri, dan asetmu pada seorang parasit. Ia tidak akan menangis untuk pria yang bahkan tidak bisa menghargai waktu dan kesetiaannya. Ia tidak akan mengemis penjelasan, karena foto-foto itu adalah penjelasan paling valid yang tidak memerlukan ralat. Membatalkan pernikahan dengan menelepon Dipta sekarang hanya akan memberi pria manipulatif itu kesempatan untuk merangkai kebohongan baru, membuat alasan bahwa foto itu rekayasa, atau lebih parahnya, melakukan taktik gaslighting untuk membuat Anissa terlihat seperti wanita paranoid yang merusak hari bahagia mereka. Anissa kembali ke ranjangnya dan memungut ponselnya. Dengan jari yang kini tidak lagi bergetar, ia menyimpan keempat foto tersebut, mengunggahnya ke ruang penyimpanan awan pribadinya sebagai cadangan, dan meneruskan pesan tersebut ke alamat email pribadinya yang lain. Ia harus memastikan bukti ini aman. Ia tidak tahu siapa pengirim anonim ini. Mungkin barisan sakit hati dari wanita itu, mungkin mantan Dipta yang lain, atau mungkin staf hotel yang bersimpati, tetapi Anissa tidak peduli. Siapapun pengirimnya, ia telah menyelamatkan sisa hidup Anissa dari neraka jahanam berkedok rumah tangga. Ia menoleh ke arah meja kerjanya di sudut kamar. Di atasnya, tergeletak tumpukan map berisi kontrak vendor, bukti transfer, dan selembar kertas tebal berisi rincian rundown acara akad nikah yang akan diliput oleh beberapa media lokal karena mengundang tamu-tamu VIP kolega ayahnya dan direksi perusahaan Dipta. Ribuan pasang mata akan menatap ke arah pelaminan itu besok. Sebuah senyum miring, dingin dan tanpa ampun, perlahan terbentuk di sudut bibir Anissa. Jika Dipta bisa bermain sandiwara dengan begitu rapi selama berbulan-bulan, mempermalukan Anissa di belakang punggungnya tanpa sedikit pun rasa bersalah, maka Anissa akan memberikan pertunjukan penutup yang jauh lebih spektakuler. Ia tidak akan membatalkan pernikahan ini melalui pesan singkat malam ini. Ia akan membiarkan Dipta datang besok pagi, mengenakan beskap kebesarannya, membawa seluruh keluarga besarnya, dan berdiri dengan senyum angkuh di depan para tamu kehormatannya. Ia akan membiarkan pria itu naik ke panggung eksekusi yang telah ia bayar sendiri mahal-mahal. Anissa menarik napas panjang, menghirup udara sore yang kini terasa jauh lebih segar.
Dunia di sekelilingnya memang baru saja runtuh. Namun ia tidak ikut terkubur di bawah puing-puingnya. Ia berdiri di atas reruntuhan itu, memegang kendali penuh atas narasi akhirnya. Dengan langkah mantap, Anissa berjalan menuju lemari pakaiannya, bukan untuk mengeluarkan kebaya pengantin, melainkan untuk meraih koper kabin berukuran sedang. Malam ini, ia memiliki jadwal pengepakan yang sangat rahasia, dan sebuah rencana penerbangan yang harus segera ia pesan untuk menyelamatkan kewarasan dan kemerdekaannya. Sisa malam itu berjalan dalam ritme yang aneh, seolah Anissa telah keluar dari tubuhnya sendiri dan mengamati segala gerak-geriknya dari sudut ruangan. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh membasahi pipinya. Kesedihan yang seharusnya menenggelamkan seorang calon pengantin yang dikhianati telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh semacam kejernihan pikiran yang tajam dan tak tertembus. Di bawah pendar lampu kamarnya yang redup, ia membuka aplikasi pemesanan tiket penerbangan di ponselnya. Jari-jarinya menari cepat di atas layar, mengetikkan satu-satunya tujuan yang terlintas di kepalanya untuk melarikan diri dari sirkus yang akan terjadi esok hari, Tokyo. Sebuah penerbangan pagi hari menuju Bandara Internasional Narita berhasil ia amankan. Begitu notifikasi etiket masuk ke kotak masuk surelnya, Anissa menarik koper kabin berwarna hitam dari atas lemari. Ia merogoh laci meja kerjanya, mengambil paspor, beberapa dokumen identitas penting, dan kartu kredit. Pakaian yang ia masukkan hanyalah beberapa potong sweater hangat, mantel, dan pakaian kasual yang praktis. Ia tidak sedang mengemas barang untuk bulan madu yang romantis. Ia sedang mempersiapkan amunisi untuk sebuah kebebasan. Pukul 4 pagi, langit di luar jendela kamarnya masih memancarkan gradasi warna biru pekat-pekat yang perlahan mulai memudar di ufuk timur, diselimuti kabut tipis yang membawa hawa dingin menusuk tulang. Namun, di lantai bawah rumah orang tuanya, simfoni kesibukan penanda hajatan besar telah ditabuh dengan riuh. Sayup-sayup, telinga Anissa menangkap suara gemerincing dari tumpukan piring dan gelas kaca yang sedang ditata oleh tim catering di area taman belakang. Ada suara derit kursi lipat yang ditarik, tawa renyah dari para kerabat jauh yang menginap dan mulai sibuk memanaskan air untuk mandi, serta aroma khas semur daging dan bumbu rendang yang menguar dari arah dapur, bercampur baur dengan wangi semerbak melati dan mawar putih dari dekorasi pelaminan yang memenuhi ruang tamu. Di hari-hari biasa, perpaduan suara dan aroma itu akan menjadi katalisator debar jantung seorang calon pengantin yang menanti detik-detik ijab kabul. Namun pagi ini, bagi Anissa, semua itu hanyalah orkestra sumbang yang mengiringi sebuah panggung sandiwara yang tak sudi lagi ia mainkan. Anissa melangkah menuju kamar mandi, membiarkan guyuran air dingin dari pancuran membasuh tubuhnya, seolah melunturkan setiap sisa ilusi dan kebodohan yang pernah menempel pada dirinya selama 3 tahun terakhir. Ia membersihkan dirinya dengan seksama. Namun kali ini bukan untuk mempersiapkan kulitnya bagi sapuan riasan perias pengantin ternama yang dijadwalkan datang 1 jam lagi. Setelah selesai, ia mengeringkan tubuhnya dan mengenakan pakaian yang jauh dari kesan anggun seorang mempelai. Ia memilih celana kulot hitam yang nyaman, kaos putih polos berleher tinggi, dan membalut tubuhnya dengan sebuah trench coat panjang berwarna krem. Rambutnya yang panjang dan tebal, yang seharusnya disanggur rumit dan dihiasi untaian bunga melati, kini hanya ia ikat kuda dengan rapi dan praktis. Anissa menyemprotkan parfum aroma mask favoritnya, menghirup aroma ketegasan yang memancar dari dirinya sendiri. Kini, tiba saatnya untuk menyusun panggung eksekusi di dalam kamarnya. Anissa berjalan mendekati meja riasnya yang luas dan terbuat dari kayu jati berukir. Di sanalah, tepat di tengah-tengah meja, ia meletakkan sebuah map tebal berjenis binder yang selama beberapa bulan ini menjadi kitab sucinya. Binder itu berisi setiap lembar faktur, kwitansi pelunasan, dan bukti transfer dari rekening pribadinya untuk seluruh perhelatan mewah ini. Mulai dari catering untuk 1000 tamu, dekorasi bertabur ribuan tangkai bunga impor, biaya sewa gedung serbaguna, hingga souvenir kristal kecil yang mahal. Semua rincian biaya yang selama ini ia tanggung energinya,
dan sebagian besar dananya terpampang di sana, menjadi saksi bisu dari kemandiriannya yang justru dimanfaatkan oleh pria pengecut itu. Di sebelah binder tebal tersebut, Anissa meletakkan senjata utamanya. Semalam, menggunakan printer portabel di meja kerjanya, ia telah mencetak 4 foto pengkhianatan Dipta di atas kertas foto berkualitas tinggi. Resolusinya tajam, warnanya kontras, memastikan tidak ada satu pasang mata pun yang bisa menyangkal apa yang terekam di sana. Tangan Dipta yang melingkar di pinggang wanita berseragam gaun mini, senyum angkuh pria itu di meja resepsionis hotel, dan yang paling krusial, watermark digital berisi tanggal dan waktu yang tercetak jelas di sudut kanan bawah setiap foto. Anissa memasukkan lembaran-lembaran foto yang terasa dingin di tangannya itu ke dalam sebuah amplop coklat besar yang tebal. Ia tidak melipatnya. Ia ingin saat amplop itu ditarik keluar, kebenarannya langsung menampar siapapun yang melihatnya. Di atas tumpukan foto itu, ia menyelipkan secari kertas putih bergaris. Dengan pulpen bertinta hitam pekat, Anissa menuliskan beberapa kalimat dengan tulisan tangan yang sangat rapi, tegas, dan sama sekali tidak menunjukkan getaran emosi. Untuk Mas Dipta dan keluarga besarnya, pernikahan ini batal. Bukan karena aku tidak siap, tapi karena aku terlalu berharga untuk bersanding dengan seorang pengkhianat. Silakan nikmati hidangan dan dekorasi yang telah aku lunasi seluruhnya ini sebagai bentuk perayaan atas wajah aslimu yang terbongkar tepat waktu. Jangan pernah mencari atau menghubungiku lagi. Urus kekacauan yang kamu buat sendiri di depan ribuan tamu kehormatanmu. Anissa. Anissa menatap deretan kalimat itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada caci maki murahan, tidak ada ratapan minta dikasihani. Hanya ada proklamasi kemerdekaan dari seorang wanita yang menolak untuk dihancurkan. Ia menutup amplop coklat tersebut, lalu meletakkannya tepat di atas meja rias, menyandarkannya pada botol parfum kristal miliknya agar berdiri tegak dan menjadi benda pertama yang akan dilihat oleh siapapun yang melangkah masuk ke kamarnya nanti. Di samping amplop itu, gaun pengantin sutra putih berhias Swarovski masih tergantung bisu pada manekuin. Tampak seperti sebuah kostum hantu dari masa depan yang tak pernah terjadi. Pukul 5:45. Anissa melirik layar ponselnya. Taksi daring pesanannya sudah menunggu di ujung jalan raya perumahan, tepat seperti instruksi rahasia yang ia berikan agar mobil itu tidak masuk ke pekarangan rumah yang sedang sibuk. Anissa meraih gagang kopernya. Roda koper itu berlapis karet, sehingga nyaris tidak menimbulkan suara saat ia menyeretnya melintasi lantai marmer kamarnya. Dengan napas yang diatur setenang mungkin, Anissa membuka pintu kamarnya perlahan. Lorong di lantai 2 itu masih gelap dan sunyi, kontras dengan keriuhan di lantai bawah. Ia melangkah berjinjit, menuruni tangga kayu bagian belakang yang langsung terhubung dengan garasi samping, menghindari ruang tengah yang kini dipenuhi oleh para bibi dan sepupu yang sedang menata kotak-kotak seserahan. Setiap langkahnya menuruni anak tangga adalah pemotongan satu demi satu tali kasat mata yang selama ini mengikatnya pada ekspektasi sosial dan cinta yang buta. Jantungnya memang berdebar kencang. Namun ini bukanlah debaran ketakutan seorang pelarian. Ini adalah debaran adrenalin seorang petarung yang baru saja memenangkan perang dingin. Anissa berhasil menyelinap keluar melalui pintu samping garasi. Udara pagi seketika menerpa wajahnya, terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Namun menyegarkan paru-parunya yang seolah baru saja terbebas dari ruang hampa. Ia menyusuri pinggiran pagar rumahnya dengan langkah cepat dan pasti. Saat ia mencapai ujung jalan, sebuah mobil sedan hitam sudah menunggunya dengan mesin menyala. Sang sopir turun dengan sigap, membukakan bagasi dan membantu memasukkan koper kecil Anissa, tanpa banyak bertanya melihat penampilan santai penumpangnya di pagi buta. Anissa masuk ke kursi penumpang bagian belakang, merapatkan trench coatnya. "Ke bandara ya, Pak. Tolong agak cepat," ucapnya dengan suara yang tenang dan berwibawa. Mobil itu mulai bergerak maju, membelah jalanan perumahan yang masih lengang berselimut embun. Anissa menoleh ke belakang,
menatap melalui kaca jendela mobil yang sedikit berembun. Ia melihat rumah orang tuanya untuk terakhir kalinya pagi itu. Rumah besar itu tampak terang benderang, dihiasi tenda putih megah berbalut kain satin dan untaian janur kuning yang melengkung indah di depan gerbang utama. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti sebuah istana perayaan yang menanti ratunya. Namun sang ratu telah memilih jalannya sendiri, menolak tahta yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Saat mobil berbelok ke jalan raya utama dan rumah itu perlahan menghilang dari pandangannya, Anissa menyandarkan punggungnya ke jok mobil yang empuk. Ia memejamkan mata, membiarkan alunan musik instrumental dari radio mobil mengisi kesunyian. Langit di ufuk timur kini mulai menampakkan semburat oranye dan keemasan yang cemerlang, menandakan fajar baru yang benar-benar telah menyingsing. Sebentar lagi, matahari akan terbit sepenuhnya. Sebentar lagi, perias pengantin akan mengetuk pintu kamarnya. Sebentar lagi, jeritan panik ibunya akan memecah keriuhan pesta, dan tak lama setelahnya, Dipta beserta keluarga besarnya akan tiba dengan segala keangkuhan mereka, hanya untuk disambut oleh sebuah amplop coklat yang akan menghancurkan harga diri pria itu hingga tak bersisa. Anissa tersenyum tipis di dalam kegelapan kabin mobil. Pagi ini sangat sepi. Namun di dalam kesepian itulah, Anissa akhirnya menemukan kembali dirinya yang utuh. Sementara Anissa duduk tenang di dalam kabin pesawat yang bersiap lepas landas membelah hamparan awan menuju langit kebebasan, di belahan bumi yang ia tinggalkan, matahari pagi mulai menyinari kemegahan sebuah panggung sandiwara yang tak lagi memiliki pemeran utama wanita. Kediaman keluarga besar Anissa telah disulap menjadi sebuah keraton sehari yang memancarkan kemewahan paripurna. Tenda raksasa bernuansa putih dan emas berdiri megah menutupi seluruh area taman dan jalan masuk. Ribuan tangkai mawar putih, peoni, dan melati impor dirangkai sedemikian rupa hingga menutupi pilar-pilar pelaminan, mengeluarkan aroma wangi yang semerbak menyapu indera penciuman setiap orang yang hadir. Karpet merah tebal tergelar tanpa cacat dari gerbang utama, hingga ke depan meja akad yang beralaskan taplak rendah putih Prancis, menanti dua anak manusia untuk mengikat janji suci. Menjelang pukul 8 pagi, keriuhan yang elegan mulai mengambil alih suasana. Deretan mobil mewah berwarna hitam mengkilap mulai berbaris rapi di sepanjang jalan perumahan elit tersebut. Para tamu undangan dari kalangan VIP, mulai dari kolega bisnis ayah Anissa yang memiliki pengaruh besar di ibu kota, hingga jajaran direksi dan komisaris perusahaan tempat Dipta bekerja, turun satu persatu dengan balutan busana terbaik mereka. Tawa renyah, sapaan hangat, dan denting gelas minuman selamat datang berpadu dengan alunan musik gamelan kontemporer yang dimainkan secara langsung di sudut ruangan. Semua orang menantikan perhelatan akbar dari dua keluarga terpandang ini. Tak lama berselang, rombongan keluarga mempelai pria tiba. Dipta melangkah memasuk area utama dengan dada membusung dan kepala tegak, layaknya seorang pangeran yang hendak mengklaim singgasananya. Balutan beska putih tulang berpayet perak kristal, dipadukan dengan kain batik motif Sido Mulyo yang syarat makna, melekat sempurna di tubuh tegapnya. Ia terlihat sangat gagah dan mempesona. Sebuah senyum lebar, yang memancarkan campuran antara kebanggaan dan keangkuhan, tak henti-hentinya tersungging di bibirnya setiap kali ia menyalami para tamu VIP. Ia menyapa jajaran direksinya dengan anggukan penuh hormat yang dibalas dengan tepukan bangga di bahunya. Dipta merasa berada di puncak dunia. Ia merasa telah berhasil menaklukkan Anissa, wanita mandiri yang cerdas dan mapan, sekaligus mengamankan masa depan karir dan finansialnya, tanpa ada satupun orang yang tahu tentang kebusukan yang ia sembunyikan rapat-rapat di belakang layar. Waktu bergulir merangkak mendekati pukul 8:30. Dipta kini telah duduk bersila di hadapan ayah Anissa di depan meja akad. Sang penghulu sudah merapikan peci dan membuka lembaran buku nikah, bersiap memberikan khotbah pembuka. Mikrofon telah dinyalakan, menimbulkan suara dengung pelan yang membuat suasana mendadak hening dan hikmat. Sesuai tata cara, ini adalah saat di mana mempelai wanita seharusnya dituntun keluar dari kamarnya menuju meja akad nikah.
Semua mata kini tertuju ke arah tangga pola melingkar yang menghubungkan lantai 2 dengan ruang utama. Namun, semenit berlalu, 2 menit, 5 menit, tangga itu tetap kosong. Bisik-bisik perlahan mulai terdengar seperti dengungan lebah dari kursi-kursi tamu. Ayah Anissa, yang sedari tadi mencoba menjaga raut wajah tenang, mulai terlihat gelisah. Ia menoleh ke arah istrinya yang duduk di barisan belakangnya. Ibu Anissa, dengan kebaya brokat berwarna champagne yang anggun, tersenyum canggung kepada para tamu di sekitarnya. "Sebentar ya, mungkin veilnya belum terpasang sempurna," bisiknya berusaha mencairkan ketegangan, sebelum akhirnya bangkit berdiri dan melangkah terburu-buru menaiki anak tangga menuju kamar putrinya. Jantung sang ibu berdebar tak karuan. Firasat seorang ibu tidak pernah bisa dibohongi. Ada udara dingin yang aneh merayap di tengkuknya sejak ia menyadari kondisi rumah yang terlalu sepi dari arah lantai atas. Saat ia meraih gagang pintu kamar Anissa dan memutarnya, pintu itu tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan. "Nis, sayang, semua orang sudah." Kalimat itu terputus di tenggorokan, digantikan oleh tarikan napas kaget yang tertahan. Kamar itu kosong melompong. Tidak ada tim perias yang sibuk membedaki wajah. Tidak ada fotografer yang mengambil momen candid. Dan yang paling mengerikan, tidak ada Anissa. Mata sang ibu membelalak ngeri melihat gaun pengantin sutra bertabur Swarovski itu masih tergantung bisu di atas manekuin di sudut ruangan, sama sekali belum tersentuh sejak malam tadi. Ruangan itu terlalu rapi, terlalu bersih, seolah pemiliknya telah menghapus eksistensinya sendiri dari sana. Dengan kaki yang mendadak terasa seperti jeli, Ibu Anissa melangkah gontai ke tengah ruangan. Pandangannya langsung tertumbuk pada satu-satunya benda yang tidak pada tempatnya. Sebuah amplop coklat tebal yang disandarkan pada botol parfum di atas meja rias, lengkap dengan selembar kertas putih di atasnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia membaca tulisan tangan putrinya yang sangat ia kenal. Kalimat pembuka itu berbunyi, "Untuk Mas Dipta dan keluarga besarnya. Pernikahan ini batal." Dada sang ibu terasa seperti dihantam godam raksasa. Napasnya memburu cepat. Tanpa sadar air mata kepanikan dan kebingungan langsung membasahi riasan wajahnya yang sempurna. Ia meraup amplop beserta surat itu dengan kasar, memutar tubuhnya, dan berlari menuruni tangga pualam itu dengan langkah terseret-seret, nyaris kehilangan keseimbangan. "Bapak! Bapak!" jerit sang ibu dengan suara parau dan bergetar, memecah kesunyian dan kehikmatan ruang akad. Seluruh kepala menoleh serentak. Ayah Anissa terperanjat dan langsung berdiri menyongsong istrinya yang kini pucat pasi dan menangis terseduh-seduh. Dipta ikut berdiri, keningnya berkerut tajam membentuk lipatan kebingungan. Namun ada kilat kepanikan yang melintas sedetik di matanya saat melihat tidak ada sosok Anissa di belakang ibu mertuanya itu. "Ada apa, Bu? Mana Anissa?" desak ayah Anissa. Suaranya tertahan oleh rasa malu dan bingung di hadapan ratusan pasang mata. Sang ibu tidak sanggup menjawab. Tenggorokannya terkunci isak tangis yang mulai meledak. Ia hanya menyodorkan surat putih dan amplop coklat tebal itu ke arah suaminya. Namun arah pandangnya yang menyorotkan kemarahan bercampur keputusasaan tertuju lurus bak belati kepada Dipta. Ayah Anissa merebut surat itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris tulisan tangan putrinya. Wajah pria parubaya yang tadinya memancarkan wibawa kebapakan itu seketika berubah merah padam. Rahangnya mengeras sedemikian rupa hingga otot lehernya menonjol keluar. Dengan gerakan tiba-tiba yang membuat semua orang menahan napas, ia melemparkan amplop coklat tebal itu tepat ke dada Dipta. "Baca itu, keparat. Buka," bentak ayah Anissa dengan suara menggelegar yang menggema ke seluruh penjuru tenda, meruntuhkan sisa-sisa kesopanan yang ada. Dipta gelagapan menangkap amplop itu. Tangannya mulai gemetar. Jantungnya memompa darah dengan kecepatan yang menyakitkan ke telinganya. Ia menyadari ada ratusan mata, termasuk CEO perusahaannya yang duduk tak jauh darinya,
kini menatapnya dengan pandangan menuntut dan menghakimi. Dengan jari yang kaku, Dipta merobek ujung amplop coklat tersebut dan menarik isinya. Karena tangannya bergetar terlalu hebat dan tumpukan foto itu terlalu tebal, cengkeramannya terlepas. Lembaran-lembaran kertas foto beresolusi tinggi itu meluncur jatuh dari tangannya. Beberapa lembar berserakan di atas meja akad yang dilapisi taplak putih suci, sementara yang lainnya melayang dan jatuh telentang di atas karpet merah, tepat di bawah kaki para tamu VIP dan orang tua Dipta. Suasana seketika berubah menjadi mimpi buruk yang paling nyata. Mata semua orang di lingkaran utama secara refleks tertuju pada gambar-gambar maksiat yang terpampang jelas dan tajam. Foto Dipta, lengkap dengan kemeja polo biru dongkernya, tengah merangkul erat pinggul wanita bergaun mini di lobi hotel. Foto wajahnya yang tersenyum penuh nafsu saat menempelkan bibirnya ke kepala wanita itu di depan lift. Dan yang paling menghancurkan, watermark tanggal dan waktu berwarna merah menyala yang tercetak di sudut setiap foto. Bukti visual yang begitu vulgar, begitu nyata, jatuh tepat di atas meja di mana buku nikah dan Al-Quran berada. Waktu seakan berhenti berdetak. Keriuhan tamu seketika sirna, digantikan oleh keheningan total yang luar biasa mencekam. Keheningan yang terbentuk dari napas-napas yang tertahan karena syok massal. Ibu Dipta menjerit histeris dan langsung jatuh terduduk di kursinya sambil memegangi dadanya. Matanya terbelalak menatap kelakuan menjijikan putranya yang selama ini ia banggakan sebagai anak berbakti. Ayah Dipta memalingkan wajah dengan raut malu yang tak terlukiskan, tak sanggup menatap besannya apalagi para tamu. Sementara itu, bisik-bisik yang tajam dan menusuk mulai meledak dari barisan kursi VIP. Para direksi dan kolega bisnis saling pandang dengan raut wajah jijik, mencibir, dan menggelengkan kepala melihat aib memalukan yang kini menjadi konsumsi publik. Dipta sendiri berdiri mematung layaknya sebuah arca batu yang baru saja disambar petir. Wajahnya yang beberapa menit lalu merona penuh kebanggaan, kini berubah pucat pasi, pias tak berdarah seputih kertas. Mulutnya setengah terbuka, rahangnya seolah lumpuh dan kehilangan tenaga untuk sekadar merangkai satu kata sangkalan. Ia menatap nanar foto-foto itu, lalu perlahan mengangkat pandangannya ke arah kerumunan tamu. Ia melihat bos besarnya menatapnya dengan raut kekecewaan fatal. Tatapan yang menjadi lonceng kematian bagi masa depan karirnya. Keringat dingin membanjiri dahi dan punggung Dipta. Napasnya tersengal-sengal di tengah pusaran udara yang terasa mencekiknya. Harga dirinya, martabatnya, citranya sebagai pria mapan yang sukses, semuanya hancur berkeping-keping, luruh menjadi debu dalam hitungan detik di hadapan orang-orang terpandang yang paling ia butuhkan pengakuannya. Pelaminan megah berukir Jawa klasik yang menjulang di belakangnya, yang seharusnya menjadi singgasana kemenangannya hari ini, kini justru berubah wujud menjadi panggung eksekusi paling brutal, menelanjangi semua pengkhianatan dan kebusukannya tanpa ampun, menyisakan Dipta sendirian dalam kehancuran yang tak akan pernah bisa ia perbaiki. Sementara kehancuran itu bergema di Jakarta, memporak-porandakan nama baik dan masa depan seorang pria pengecut, ribuan kilometer dari sana, roda pesawat komersial berbadan lebar baru saja menyentuh aspal mulus landasan pacu Bandara Internasional Narita. Suara deru mesin pengereman yang berpadu dengan pengumuman pramugari dalam bahasa Jepang dan Inggris yang halus, menjadi melodi penyambutan bagi Anissa. Ia menatap keluar jendela oval di sampingnya. Langit Tokyo menyambutnya dengan sapuan warna senja yang bersih, gradasi biru pucat yang perlahan membaur dengan semburat ungu di ufuk barat. Tidak ada awan kelabu, tidak ada badai. Hanya ketenangan absolut yang seolah merefleksikan kondisi batinnya saat ini. Anissa melangkah keluar dari Garbarata dengan langkah yang terasa luar biasa ringan. Saat pintu otomatis bandara terbuka dan ia melangkah keluar menuju area penjemputan, embusan angin musim gugur Jepang langsung menerpa wajahnya. Udara dingin yang bersih dan renyah itu menyusup ke dalam pori-porinya, mengisi paru-parunya yang selama berbulan-bulan terakhir terasa sesak oleh kebohongan dan ekspektasi yang mencekik. Anissa memejamkan mata sejenak,
Menghirup dalam-dalam aroma khas perpaduan antara aspal basah sisa gerimis sore dan dinginnya angin utara. Rasanya sangat menyegarkan. Seolah setiap hembusan napas yang ia buang setelahnya ikut membawa pergi sisa-sisa residu kepahitan dari tanah air. Di sini, di kota asing dengan ritme pejalan kaki yang bergegas dan keteraturan yang tanpa celah, Anissa hanyalah seorang turis biasa, bukan mempelai wanita yang batal menikah, bukan pula korban pengkhianatan yang pantas dikasihani. Ia bebas. Sambil menunggu taksi pesanannya tiba, Anissa duduk di sebuah bangku panjang yang menghadap ke arah jalan raya bandara. Tangannya merogoh saku trench coat kremnya, mengeluarkan ponsel pintar yang sejak penerbangan tadi ia biarkan dalam mode pesawat. Dengan gerakan perlahan dan tanpa keraguan sedikit pun, ibu jarinya menggeser layar, mematikan mode pesawat, dan mengizinkan sinyal roaming internasional masuk. Hanya butuh 3 detik sebelum benda pipi di tangannya itu meledak dalam rentetan getaran panjang yang tak henti-henti. Layarnya menyala terang, menampilkan ratusan notifikasi yang tumpah ruah bagaikan air bah. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari ibunya yang pasti diselimuti kepanikan, pesan-pesan dari teman-temannya yang mempertanyakan keadaannya, dan tentu saja, deretan notifikasi terbanyak yang mendominasi layar berasal dari satu nama, Dipta Nugraha. Anissa membuka aplikasi pesannya dengan ekspresi datar yang sedingin es. Barisan pesan dari Dipta terlihat menyedihkan. Sebuah transisi drastis dari seorang pria arogan menjadi makhluk yang paling putus asa di muka bumi. "Nis, tolong angkat teleponku. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan." "Nis, demi Tuhan, foto itu nggak seperti yang kamu bayangkan. Dia cuma teman lama." "Kamu di mana?" "Keluargaku hancur, karierku tamat, direksi minta aku mundur. Tolong jangan hukum aku seberat ini, Nis. Aku mohon. Nis, aku hancur. Aku butuh kamu. Maafin aku." Membaca rentetan pesan manipulatif dan penuh keputusasaan itu, Anissa tidak merasakan sedikitpun empati, apalagi penyesalan. Sudut bibirnya justru tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman tipis yang syarat akan kemenangan dan kelegaan. Pria itu tidak hancur karena kehilangan Anissa. Pria itu hancur karena topengnya ditarik paksa di depan orang-orang yang validasinya paling ia butuhkan. Dipta tidak sedang menangisi hilangnya cinta, melainkan meratapi hilangnya bantalan finansial dan reputasi sempurnanya. Dengan satu sapuan jari yang tegas, Anissa memblokir nomor tersebut, menghapus seluruh riwayat obrolan 3 tahun mereka seolah menyapu debu kotor ke tempat sampah. Ia kemudian mengirimkan satu pesan singkat kepada ibunya. "Ibu, Bapak, Anissa aman dan sehat di Tokyo. Tolong jangan khawatirkan Anissa. Uang yang Anissa keluarkan anggap saja sedekah buang sial. Anissa butuh waktu sendiri beberapa hari. Peluk dari jauh." Setelah memastikan pesan itu terkirim, Anissa mematikan daya ponselnya secara total. Layar itu menggelap, dan bersamaan dengan itu, terputuslah seluruh benang rapuh yang mengikatnya pada masa lalu yang beracun. Sebuah sedan taksi berwarna hitam pekat dengan pintu otomatis yang terbuka elegan berhenti tepat di depannya. Sang sopir yang berseragam rapi lengkap dengan sarung tangan putih turun dan membungkuk sopan, membantu memasukkan koper kecil Anissa ke dalam bagasi. Anissa masuk ke dalam kabin penumpang yang hangat, duduk bersandar di jok kulit yang empuk dan bersih. "Ke pusat kota Tokyo, Shinjuku, tolong," ucap Anissa dalam bahasa Inggris yang dibalas dengan anggukan dan senyum ramah dari sang sopir. Mobil itu mulai melaju halus, meninggalkan area bandara dan perlahan memasuki jaringan jalan tol layang ibu kota Jepang, Shuto Expressway, tepat saat langit malam sepenuhnya menjemput. Disinilah, di dalam kabin mobil yang bergerak membelah malam, Anissa menemukan sebuah estetika visual yang begitu membius, sebuah pemandangan yang seolah merayakan perjalanan barunya. Dari balik kaca jendela mobil yang jernih, ia menatap takjub pada lintasan jalan tol yang meliuk anggun membelah rimba beton pencakar langit Tokyo.
Deretan lampu jalan berwarna kuning ember berpendar lembut, menciptakan garis-garis cahaya ritmis yang berlarian di atas kap mobil, memantul di kaca jendela, dan menerangi wajah Anissa dengan kehangatan sinematik. Melaju di atas jalan tol pada malam hari selalu memiliki daya tarik tersendiri. Namun malam ini, di Tokyo, suasana cinematic vibe itu terasa ribuan kali lipat lebih magis. Gedung-gedung perkantoran dengan lampu-lampu neon kota yang belum padam, lautan lampu belakang mobil berwarna merah rubi yang berbaris rapi di jalur seberang membentuk sungai cahaya yang mengalir, serta jembatan-jembatan gantung berstruktur baja yang menyala terang di kejauhan. Semuanya melebur menjadi sebuah kanvas visual yang luar biasa indah. Suara konstan dari gesekan ban mobil dengan aspal mulus terdengar bagaikan dengungan mesin waktu yang sedang membawanya melesat menjauh dari segala kepedihan, merobek malam menuju dimensi kehidupan yang sepenuhnya milik dirinya sendiri. Dalam pergerakan visual yang dinamis dan berhiaskan estetika pendaran lampu kota itu, Anissa merenung dalam keheningan yang nyaman. Bayangan dirinya yang berdiri mengenakan gaun pengantin sendirian di butik kembali melintas. Namun kali ini, memori itu tidak lagi membawa luka batin. Ingatan itu telah tergantikan oleh realitas yang ia jalani detik ini. Seorang wanita merdeka yang sedang duduk menikmati keindahan malam dari kursi belakang mobil yang melaju membelah kota metropolitan. Ia menyadari sebuah kebenaran fundamental yang menguatkan pijakan jiwanya. Ia sama sekali tidak kehilangan masa depannya. Rencana pernikahannya memang hancur. Uang puluhan juta miliknya memang hangus untuk memberi makan para tamu, dan waktu 3 tahunnya memang terbuang untuk seorang pembohong. Namun, di balik semua kerugian materi dan waktu itu, ia telah mendapatkan hadiah kehidupan yang jauh lebih tak ternilai. Ia telah menyelamatkan sisa usianya. Ia menyelamatkan kebanggaannya sebagai seorang perempuan yang berdaulat atas dirinya sendiri. Ia menghindari neraka pernikahan yang dibangun di atas fondasi manipulasi, terhindar dari takdir kelam melayani pria yang membagi kesetiaan di kamar-kamar hotel murah. Anissa telah membayar harga yang mahal. Namun itu adalah tiket VIP menuju kemerdekaan absolutnya. Taksi terus melaju di atas jalan tol layang, berkelok lembut mengikuti kontur kota Tokyo yang tak pernah tidur. Lampu-lampu kota berkejaran di mata Anissa, seperti bintang-bintang jatuh yang membisikkan janji-janji baru. Anissa Larasati tersenyum lepas. Sebuah senyuman sejati yang akhirnya mencapai sudut matanya, memancarkan keanggunan seorang penyintas yang baru saja memenangkan pertarungan terberat dalam hidupnya. Masa lalunya telah ia bakar menjadi abu di altar pelaminan yang runtuh, dan dari abu tersebut, ia terlahir kembali, lebih kuat, lebih tajam, dan siap melangkah menaklukkan dunia dengan caranya sendiri.